Tendangan bab 197. Darlene sangat panik hingga hatinya hampir jatuh. Dia saat ini tahu bahwa hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkannya. Meskipun merasa jijik, tetapi harus bertahan. Tidak selalu beruntung. Dia pasti akan turun dari langit. Dan tidak perlu dikatakan lagi, dia sekarang pasti sedang menemani Jen menemui orang tua. Prawira melihat Darlene berjalan begitu lambat. Ia berkata dengan tidak senang. Apa yang kamu pikirkan? Kamu bukan ingin menunda waktu, kan? Bagaimana mungkin? Aku malah takut Tuan Zhang tidak bisa jalan secepat itu. Darlene hanya bisa menjawab dengan menggigit giginya. Langkah kaki Darlene begitu berat. Prawira sebagai orang kaya generasi kedua tidak pernah diperlakukan begitu. Tentu saja ia tidak bisa menahannya. Tetapi demi kenikmatan nantinya ia tetap bertahan. Jika hari ini kamu mempengaruhi kenikmatanku, kamu harus menemaniku selama 1 minggu. Tidur semalam tidak akan cukup. Tentu saja harus tunggu ia bosan baru bisa dilepaskan. Lalu akan dilemparkan ke teman-teman bajingannya untuk membalas dendam ini semua. Darlene berpura-pura tidak mendengarnya, lalu sedikit menganggukkan kepala. Aroma parfum dari pria ini masuk ke dalam hidungnya. Perutnya merasa sedikit menciut dan kening mengkerut. Dia berusaha mengontrol napasnya. Kulit di pundaknya seperti ada semut yang menggigitnya. Selain ada rasa jijik, hanya ada rasa jijik. Kedua orang berjalan ke tempat tidak ada orang. Prawira sudah tidak tahan untuk mulai membuka bajunya. Dia melihat Darlene yang berjalan dengan perlahan. Ia berkata dengan kesal. Wanita murahan, sekarang kamu untuk apa pura-pura polos? Asalkan aku merasa nikmat, kamu butuh berapa banyak uang, pasti akan kuberi. Darlene tidak punya pilihan lain. Ia berpura-pura sedikit membuka bajunya. Mata Prawira terus menatapinya. Kulit wanita ini luar biasa bagus. Tidak seperti wanita yang pernah dia mainkan. Katanya umur 18 tahun, tetapi kulit seperti umur 30 tahun. Wanita di depannya tidak seperti umur 18, tetapi kulitnya begitu mempesona. Setelah ia memikirkannya, itunya pun mulai bergerak, haus dan tak tertahankan. Dia dengan tergesa-gesa menarik dasinya. Darlene terlihat seperti membuka baju. Hatinya tergantung di langit. Sisa pandangannya memperhatikan tingkah laku Prawira. Ketika ia sadar bahwa dia tidak senang melihatnya, sedangkan dengan cepat membuka baju dan hanya tersisa celana segitiga yang menjijikkan. Dia tahu kesempatan telah tiba. Tuan Zhang. Prawira mendengar suara Darlene yang memanggilnya dengan lembut. Tulangnya seperti sudah ingin keropos. Begitu mengangkat kepala, sebuah tinju yang kuat datang ke depan wajahnya. Dia pun terpukul tanpa ada persiapan sedikit pun. Dan belum sempat untuk menutup mata atau berteriak. Selanjutnya, terdengar suara kesakitan. Secara spontan menutup bagian itunya. Badannya menciut, bahkan suara ikut mengecil. Bajingan, sakit tahu. Tendangan yang bisa memutuskan keturunan itu membuat Prawira tidak bisa berbicara dan hanya berteriak kesakitan. Darlene memanfaatkan kesempatan ini, membalikkan badan dan berlari. Dia tidak peduli telapak kakinya menginjak berapa banyak batu. Darah segar dari jejak kakinya itu pun terjejak di atas rerumputan yang dingin. Rok gaun itu pun juga tersobek-sobek.
Kakinya berlari dengan kencang. Seperti yang mengejarnya bukan hanya satu orang, melainkan sekelompok setan. Darlene hanya memiliki satu pemikiran. Dia harus kabur dari tempat ini. Luka di badannya seperti tidak ada rasanya lagi. Pila yang bercahaya itu sudah dekat. Dia sudah hampir bisa mendengar suara musik dari dalam pila. Ada kesenangan yang terpancar dari matanya. Sebentar lagi, asalkan ia berlari dengan cepat, dia akan terselamatkan. Hanya tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba, pinggangnya terasa sakit. Darlene pun hanya bisa melihat pila itu sedikit demi sedikit menghilang dari hadapannya. Sakit, seluruh tubuhnya terasa sakit. Apalagi kaki yang terluka karena bebatuan, sakit hingga membuatnya ingin menangis. Tetapi ia tidak berani berhenti. Dia hanya terlambat beberapa detik. Dia menggigit giginya dan berusaha memanjat. Orang dari belakangnya berlari lebih cepat daripadanya dan dengan sekuat tenaga menginjak pinggangnya. Agar ia tidak bisa bergerak, napas pria itu seperti sapi dan ia marah sambil memakinya. Bajingan, masih berani tendang aku. Dasar wanita murahan. Selesai bicara, dia masih dengan kesal menginjak Darlene. Jika tidak, tendangannya tadi bisa saja membuat keluarga Zhang tidak punya keturunan. Darlene yang telah dipijak-pijak pun tidak mengeluh. Dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia berkata tanpa berpura-pura lagi dengannya. Prawira, pila sudah ada di depan. Sebaiknya kamu melepaskanku. Lepaskan kamu? Mimpi. Jika kamu berani berteriak, boleh juga aku akan mengatakan bahwa kamu sengaja menggodaku. Kita lihat siapa yang akan mempercayaimu. Jangan kira kamu bermain di rumah Jing berarti aman. Ini juga rumah suami tanteku. Jika hari ini tidak menghabiskan wanita murahan ini, Prawira namanya akan ditulis terbalik. Wanita keras seperti dia ini sudah banyak ia temui. Dia memiliki cara agar ia bisa patuh. Tolong! Darlene tidak memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin kabur dari tangan beracun Prawira ini. Hanya saja, dia belum sempat menyebut nama itu. Pria di belakang badannya seperti sudah mempersiapkannya. Tangan yang kasar itu berusaha menutup mulut Darlene agar tidak bersuara. Wanita murahan, teriaklah. Beraninya kamu menggigitku? Prawira tidak menyangka di saat seperti ini Darlene masih berani menggigitnya. Awalnya dia sangat marah. Tetapi ia tidak bertenaga lagi karena telah ditendang Darlene beberapa kali. Demi mencegah dirinya digigit, Prawira mengambil dasinya dan memasukkannya ke dalam mulut Darlene. Dan tidak lupa untuk mempermalukannya. Jika kamu masih berani melawanku, akan kumasukkan kaos kaki ke dalam mulutmu, biar kamu menikmati kejantananku. Darlene hanya merasa perutnya sangat sakit. Seluruh organ tubuhnya seperti telah ditendang keluar. Bibir yang pucat pun masih tergigit. Keringat dingin pun mengalir di seluruh tubuhnya. Meskipun begitu, ia tetap tidak rela untuk mengalah. Mulutnya ditutup dengan dasi, badannya ditindih. Dia masih memiliki tangan dan kaki. Bebatuan di lantai dilempar kepada Prawira. Paling tidak, tangannya berdarah. Luka di tangannya tidak diperdulikannya lagi. Dia melemparkan batu ke arah kepala Prawira. Meskipun ia harus membunuhnya dan menerima hukuman, dia tidak ingin dipaksa melakukannya. Hanya saja ia memanjat di lantai. Dia menggunakan sekuat tenaganya untuk melempar, tetapi tidak terlempar tepat ke arah Prawira. Malah hal ini membuatnya marah.
Prawira melihat Darlin terus-menerus memberontak. Kali ini ingin melemparkan batu ke kepalanya. Jika bukan karena ia menghindar, mungkin hari ini ia akan bertemu dengan darah. Bermain wanita adalah hobinya, tetapi nyawa hanya ada satu. Apalagi wanita di bawahnya ini hanyalah nyawa murahan. Beraninya dia menyerangnya berulang-ulang. Prawira memukul dan menendang Darlin seperti orang gila, lalu memakinya tanpa henti. Dasar wanita murahan, beraninya kau melemparkan batu kepadaku. Kamu hanyalah wanita murahan kuno dari desa. Aku bisa menyukaimu karena aku menghargaimu. Beraninya kamu memberontak. Cari mati ya,